Sumpah bro, tadi kan gue ngamen kan di sini kan. Nah, di sini taman sini bro. Gue tuh ngamen di sini. eh, Tadi sumpah dapet, nggak tahu sih, tadi ada yang ngasih juga kan pas di sini tuh. Sini tuh ada yang kayak ngasih uang, maksudnya anak-anak ABG gitu kan. Dia jalan, dia cuman ngasih, nggak gue amenin tapi dia ngasih gitu kan ke kantong gitar aku kan. Aku, bro ini belum nyanyi bro, nyanyi dulu bro. Nggak usah mas, oke, thank you bro, ya lancar rezekinya, aku bilang kayak gitu kan. Nah habis itu aku nyanyiin si ibu-ibu kan. Si ibu-ibu itu dia tuh aku nyanyiin ini Kardila kan. Nah, terus habis itu dia kayak ngasih 50.000 itu bro, gila. Nggak tahu yang ngasih 50.000 yang siapa, ternyata ada 50.000-an bro, anjir. Semoga rezeki aku lah ya. Ya amin sih, semoga aja sih. Apa orangnya salah ngasih uang 2.000-an kan, soalnya 2.000-an baru tuh sama kayak sama kayak 50.000-an kan. Gue bingung kan, nah ini apa dia salah ngasih gitu kan, kok apa nggak tahu dah. Ada yang 2.000 warna biru yang baru. Nah aku lihat pas aku mau beli teh ini kan, aku mau beli teh ini di warung, gila, ini uangnya 50.000 bro, anjay. Ini orangnya salah ngasih apa? Gue nggak tahu, nggak lihat yang ngasih itu siapa. Tapi alhamdulillah sih, itu semoga rezeki aku lah ya. Dan semoga orangnya benar-benar ikhlas lah. Dan semoga buat yang ngasih tadi 50.000 ataupun yang berapa lah, yang penting yang bisa buat bantu aku. Dan semoga lancar rezekinya dan sehat selalu. Dan semoga pokoknya sukses, berkah lah ya bro. Sumpah gue nggak nyangka, gue ngamen dari sini tuh, dari ujung sana sampai ke sana tuh gue dapat berapa coba, habis 100 bro, 95.000, berapa meter doang itu di depan Matahari sih, depannya di depan Matahari dapat hampir 100.000, gila. Sumpah gue bingung banget sih ya. Makasih banget sih buat semuanya yang ngasih rezeki aku ya. Aduh, padahal masih sariawan sih, apa tadi yang aku amenin kayak nggak mau ngasih tapi ternyata ngasih gitu kan, nggak tahu juga sih. Nah, semoga rezeki aku lah. Sumpah tadi udah aku videoin sih itu, dapat 50.000 itu, seru sih bro. Sekarang gue lagi nyantai bro, gue lagi nyantai di Gapura Nusantara Pekalongan bro. Tuh di belakang gue ada tulisannya Pekalongan. Gue lagi nyantai sih. Aduh, habis ngamen bro. Ini gue juga nyoba kamera baru sih, nih kamera Samsung kan. Udah lama nggak ngevlog. Ini pakai efek tapi dikit sih, gue kelihatan cakep juga kayak anjay. Oke, makasih lah buat semuanya yang udah ngasih rezeki aku, dan semoga berkah. Karyawan cuy ini cuy, tuh anjir, perih banget bos, sumpah. Semoga berkah lah. Semoga buat kalian ya bisa dukung aku lah ya pokoknya. Aduh, gue seneng sih. Gue pernah dikasih kan. Gue itu pernah dikasih uang banyak bro, 25.000 itu. 25.000 itu kan gue harus nyanyi dulu kan, di request lagu 5.000 gitu kan. Waktu itu kayak ada polisi, kayak polisi dia sama keluarganya kan. Nah itu tuh dia tuh sama anak-anaknya tuh cantik banget bro, naik mobil mewah kan. Dan mas ini mas, gue udah mau pulang tuh waktu itu. Habis itu gue disuruh nyanyinya bisanya apa aja mas gitu kan. Dan gue nyanyinya itu aja sih, nyanyi yang aku bisa aja, kayak lagu-lagu kayak lagu-lagu Nikah Dila om, kayak gitu.
kan orang segitu kan pasti kan tahu kan lagu-lagu lama kayak gitu kan. Nah itu habis itu aku nyanyi lagu-lagu kayak gitu kan. Nah aku dikasih 25.000, itu sih paling banyak kan. Aku kira kalau belakangan ini banyak yang ngasih 5.000, 10.000 banyak sih. Juga mungkin bulan penuh berkah kali ya. Ya alhamdulillah sih. Dan ini paling gue bingung nih, dikasih 50.000 tuh gimana coba. Sumpah gue baru dapat 50.000 tuh seneng banget ya. Maksudnya tuh kan gue nggak minta kan, orangnya ngasih sendiri bro. Menurut lo gimana coba? Anjrit orangnya tuh ngasih sendiri, gue nggak tahu ya. Semoga ini emang nggak salah ngambilnya, dan semoga emang semoga juga apa ya, maksudnya ikhlas lah orangnya, dan semoga ya pokoknya bener-bener niat mau ngasih lah, bukan apa-apa kan. Dan semoga itu juga emang rezeki aku kan, ya mudah-mudahan kan, semoga itu juga rezeki aku sih. Semoga doain aja lah, gue ini adalah awal mula cita-cita gue jadi sukses, amin. Gue ini juga aku tuh sebenarnya mau ngapelin sih, sebenarnya pengen ngeliatin cewek yang gue suka kan malam mingguan, tapi akhirnya kok nggak jualan beberapa hari ini pas aku kesana kan. Habis itu ya udahlah, ngamen aja lah, nyanyi aja gitu kan. Tadi juga sempat hujan deras kan. Nah gue biasanya kejep tayu, ini nggak kejep tayu bro, makanya gue bingung. Habis itu ya udah cari duit aja lah, dan banyak sih yang ngasih 5.000 tadi. Aduh sakit banget nih sariawan. Dan alhamdulillah, dan semoga banyak orang yang suka suara aku dan terhibur dengan adanya aku gitu kan, bukannya malah ngerusak suasana gitu kan. Ada juga kan kayak orang yang ngamen tapi kayak ngerusak suasana gitu kan, ada kan. Nah aku nggak pengen sih kayak gitu. Aku pengennya sih orang-orang yang aku nyanyiin itu bisa terhibur kan, maksudnya tuh merasa ya terhibur lah. Maksudnya waktu itu juga ada sih cewek yang minta nomor aku kan. Aku kira sih mau apa sih, katanya dia pengen dihibur aja. Kalau misal dia lagi sedih, dia pengen dihibur kan. Waktu ada cewek tapi kayak mbak gitu kan, ya udah gue kasih nomor gue kan. Akhirnya dia WA gue, katanya mas kalau ntar aku sedih, aku minta jasanya mas boleh nggak gitu kan, buat dihibur gitu kan. Ya udah nggak apa-apa mbak, tapi kan suara kan gue kan bilang kan, tapi suara aku kan biasa aja mbak, ntar yang ada malah banyak ilfil atau enak gitu kan. Ya tapi ya gue bilang kayak gitu, katanya nggak apa-apa mas, yang penting kayak gitulah, dia pengen dihibur gitu. Ya udah akhirnya kayak gitu. Pengalaman banyak sih, dan selama gue ngamen, jadi pengamen, penyanyi jalanan kayak gini, gue banyak pengalaman sih. Dan ya ada yang nyebelin, ada yang nyenengin, ada pernah di video, pernah pas berapa kali, 2 minggu 3 kali, 2 minggu apa iya 2 minggu ya, 2 mingguan lebih lah. Itu ada cewek yang videoin aku gitu kan, mas request satu lagu aku videoin boleh nggak. Ya gue bilang ya boleh aja sih mbak, selama dia terhibur kan kenapa enggak kan. Ya waktu itu 2 cewek kan, cantik sih. Dan akhirnya dia videoin aku gitu guys. Keren sih pokoknya, banyak pengalaman yang seru sih sebenarnya kalau ngamen di jalan. Ternyata asik juga sih. Banyak kan asiknya sih. Karena ini juga impian gue bro, gue pengen jadi penyanyi atau artis gitu kan. Ya doain aja lah, semoga ini adalah awal, dan semoga aku berharap bisa ketemu sama keluarganya Mas Mbak Imbong kan. Gue ingin banget sih ketemu sama Mbak Imbong, karena dari dulu, dari zaman sinetronnya Cincin sama sama Ririn Dwi Ariyanti, terus sama Chelsea Olivia tuh gue suka banget tuh nonton Surat Cinta Starla itu suka banget nonton sinetron Cincin itu kan. Mbak Imbongnya kan waktu itu namanya Jona kan, dia suka musik kayaknya dia kayak suka main gitar, tapi orang tuanya kayaknya nggak suka gitu kan, sama sih kayak gue.
Dan aku rasa tuh dia tuh kayak kayak apa ya, maksudnya kayak dia tuh kayak orang baik dan orang kerennya tuh keren slow gitu kan. Dan gue juga suka kan artis-artis yang rambutnya setara, yang lurus gitu kan, gue suka sih, muka-muka agak Japanese gitu kan. Dan akhirnya dia sekarang bikin vlog dan bikin video kayak sosial eksperimen kan, ngeprank tapi dia bawa kebaikan, dia berbagi-bagi, dan hasil YouTube-nya yang dia ngerasa berlebihan dia dibagiin sama rakyat-rakyat yang kurang mampu. Dan dia suka bantu orang dari hatinya. Kalau hatinya miskin ya Mas Baim pasti ngasih lah. Itu yang bikin keren sih. Dan gue juga berharap bisa ketemu dia sih. Dan soalnya kemarin dia juga kesini bro. Ya banyak sih kemarin di Kauman juga iya. Terus di kapan ya, waktu itu juga di Binagria sih. Binagria tuh dia bantuin bapak-bapak yang waktu itu katanya nyuri susu buat anaknya itu kan, saking nggak ada uangnya bro. Dan waktu itu si ibunya Baim Bong tuh lagi sakit kan. Nah Baim Bong nggak bisa datang dan akhirnya karyawannya yang suruh kesini. Dan akhirnya ya bantu sih orang sini sih, dibantu juga. Ya alhamdulillah. Berarti kan Baim Bong nggak asing sama Pekalongan bro, kota gue bro, iya kan. Ya alhamdulillah sih. Dan gue berharap bisa ketemu sama Mas Baim lah. Dan akhir-akhir ini juga dia sahurnya tuh yang seru tuh sahurnya nggak sama Mbak Paula gitu kan. Padahal dia suami istri tapi dia sekarang bikin konten sahur ngasal ke rumah orang gitu kan. Itu seru sih sebenarnya. Cuman ya kasihan sih Mbak Paulanya kan. Dia istrinya nggak pernah diajak sahur bareng kayaknya deh. Dan dia kayak gimana ya, maksudnya kayak sering sahur sama orang-orang di luar gitu kan. Kemarin bantuin orang-orang yang kayak pemulung gitu kan. Dan Mas Baim tuh nggak pernah pandang bulu sih. Ya kayak dia tuh bener sih, yang Mas Baim itu perantara aja sih dari Allah itu buat nolong orang-orang yang kurang mampu itu. Dan bener sih katanya setiap dia bantu orang kan Mas Baim bilang jangan makasih sama saya, makasihnya sama Allah aja, karena dia yang nolong kamu dan aku sebagai perantaranya gitu kan. Itu keren banget sih, itu kata-kata yang keren sih. Dan itu cita-cita aku berharap aku bisa jadi kayak Baim Bong suatu saat kalau sukses, bisa bantu-bantu orang banyak, bermanfaat buat orang banyak. Dan terakhir kemarin dia tuh ketemu sama ibu-ibu dan keren sih ini ibu-ibunya tuh, dia tuh cantik. Jadi dia soleh banget dan dia ternyata guru ngaji bro. Dan saking dia berdoa, sholatnya rajin, dan aku lihat tuh pas itu dia sambil tasbihan bro, sambil ada Pak Mas Baim Bong itu dia tangannya sambil ke atas tasbihan. Itu keren banget sih ibu-ibunya. Aku berharap bisa punya istri yang cantik, solehah dan putih ya kayak gitulah. Ibu itu tuh cantik sih, cantiknya tuh bukan cantik luarnya aja tapi dalamnya gila sih. Dan kayaknya sholatnya tahajudnya rajin, masya Allah lah. Sholat 5 waktu nggak jebol aja tuh keren banget bro. Apalagi ada sholat tahajud, aduh keren banget sih tuh. Dan terus katanya dia berdoa, katanya semoga Mas Baim bisa kesini dan bantuin kan. Rumah ngajinya itu kan kayak belum jadi kan, kayak kurang di tembok gitu kan. Nah akhirnya ketemu sama Mas Baim waktu itu di Medan kan. Nah itu ketemu kebetulan ada Mas Baim, katanya Mas Baim semuanya itu nggak ada yang kebetulan bu, katanya kayak gitu. Ya bener sih, itu udah rencana Allah kan. Dan ini berkat doa ibu aku kesini. Dan aku tadinya mau pulang, terus seharinya lagi dia Baim Bong ke situ kan. Dan dia bilang ya udah bu, saya kuat banget, saking doanya ibu kuat banget. Akhirnya Allah ngasih jalan aku kesini bu, maksudnya aku mau pulang tapi aku pengen bantu ibu gitu kan. Itu keren banget sih. Dan habis itu Pak Embong dia bilang katanya dia pengen ya dia pengen bantu itu bagusin rumahnya yang kurang jadi itu. Dan itu bagus banget, maksudnya
karena itu buat kepentingan baikan lah, apalagi buat ngaji gitu kan, ngajar anak-anak itu masya Allah banget sih. Dan kayak gini loh bro, orang itu bakal jadi orang yang bermanfaat itu, orang baik itu masih gimana ya, kata-katanya tuh sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang lain. Itu bro yang gue tahu sih, dan di masjid juga pernah ada yang kayak tulisan kayak gitu sih. Itu bener banget sih, maksudnya kayak di zaman para nabi kan, itu katanya ada yang yang ngasih yang bikin sumur ya, yang bikin sumur buat kepentingan orang banyak gitu kan. Nah itu dia tuh pahalanya ngalir terus karena sumur itu kan digunain banyak orang kan, dan itu kan bermanfaat buat orang banyak bro, dan nggak bakal habis sampai dia mati pun karena dia bermanfaat kan. Nah itu pingin banget sih kayak gitu. Dan apalagi kalau kita bangun rumah dan rumah itu bermanfaat untuk orang lain, apalagi buat ngaji gitu kan, itu pahalanya bakal ngalir terus sih. Dan salah satunya gue rasain nih bro, ada nih teman gue yang baik ya, dia namanya Adam sih, dan dia meskipun saat ini lagi nggak main bareng sama gue, tapi dia tetap teman yang baik sih. Dan dia ibadahnya oke sih bro, dan didikan orang tuanya juga mantap sih. Dan dia ngasih waktu sepeda gue hilang kan, akhirnya dia ngasih sepeda ke gue bro, dan mungkin buat dipakai gitu kan. Ya gue sebisa mungkin ya jaga biasa mungkin lah, sebisa mungkin gue jaga sih. Dan gue terima kasih banget, dan berarti kan selama gue pakai kan pahalanya dia tuh ngalir terus bro, kan bermanfaat buat gue kan. Itu sih, itu yang keren. Dan mungkin ada ngerasain itu, yang penting aku ngasih ke Rian sepeda ini bisa bermanfaat untuk Rian, itu kan, itu keren sih. Itu teman gue bro, itu bukan cerita nabi-nabi lagi sih. Jarang ada teman yang kayak gitu kan, orang-orang yang kayak itu jarang banget kan pasti. Nah itu pokoknya orang yang sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat untuk orang banyak, itu setahu aku sih. Dan kalau orang yang bikin kayak rumah buat ngaji atau pondok atau panti asuhan gitu, pasti rezekinya pahalanya ngalir terus sih bro. Itu yang gue tahu sih. Aduh, berujung lama nih bro, berasa nyaman pakai kameranya, soalnya udah lama nggak pakai kamera bening jernih kayak gini bro. Ya udahlah, sekalian cerita tentang apa yang ada di pikiran gue, dan emang apa yang pengen gue temuin gitu kan. Ternyata gue pengen temu sama Mas Baimong sih, dan semoga sepanjang Allah bisa ngabulin doaku ya. Meskipun saat ini gue lagi kacau ibadah, tapi ya Allah itu maha baik sih, masih ngerasain sih. Dan meskipun gue kayak gini, tapi Allah selalu ngasih kesehatan buat aku dan rezeki buat aku. Itu gue sebenarnya malu banget bro, dan kayak gini gue selalu berdoa kebaikan kayak gitu kan, berharap kebaikan dari Allah. Itu gue sebenarnya malu banget bro, apalagi gue lagi suka sama cewek kan, dan gue berharap dia bisa jadi istri gue sih. Dan ya semoga dikabulin sih ya, tolong ngabulin doa gue, amin. Nggak tahu sih dia masih sekolah gitu, tapi semoga berharap cewek yang namanya Lisa atau Lestati, anaknya Ibu Ani yang jual nasi itu, agar dia jadi istri aku sih. Itu berharap, dan aku selalu ada doa-doaku selalu ada dia di dalam doaku lah. Dan aku pengen tuh ibunya tuh tahu bro, dan ngerasa gitu kan, kalau selama ini tuh yang gue pikirin tuh anaknya dia, Ibu Ani itu kan, Lisa itu kan. Gue sejak pertama lihat dia, waktu gue lewat kan, gue tuh pengen banget kenal dia. Dan akhirnya gue lagi deketin dia, tapi udah hampir setahun bro, gue belum sempat ngajak kenalan secara langsung bro. Meskipun ya ngobrol sih pernah sih dikit sih, cuman bingung, dari gue ngintip dari jauh
dari dia kayak ketahuan dia gue lagi ngintip. Seharusnya dia tahu sih bro, cuman nggak tahu juga deh. Semoga doain lah agar dia jadi jodoh aku dan kita bisa nikah dan dia bisa nerima aku apa adanya. Oke, amin lah. Aduh, sariawannya makin perih bro. Udahlah, ini gue pakai baju kayak gini pantas nggak ya? Gue mandi soalnya. Ya kayak gitulah, apa kegedean apa gimana ya, matching sih sama kacamatanya semua oke sih. Oke, dan terima kasih sekali lagi buat semuanya yang udah ngasih aku rezeki dan semoga berkah dan sehat selalu dan semoga ini adalah awal dari cita-cita aku dan bisa ketemu sama artis favorit Mas Baim Bong, keluarganya Tiger Wong, Keanu, Mbak Paula dan si kecilnya si Kenzo Tiger Wong. Amin. Dan semoga sukses selalu buat Mas Baim Wong. Cuma bisa doain aja sih. Semoga ya bikin vlog terus sih. Kemarin juga sempat sedih ya Mas Baim ya. Waktu itu aku nggak bisa ngeliat vlognya Mas Baim. Waktu Mas Baim ada masalah kan. Masalah waktu itu pas ngeprank ke polisi itu kan. Aku turut bertugas sih. Maksudnya aduh gimana nih. Aku juga sedih sih nggak bisa ngelihat vlognya Mas Baim. Pokoknya setiap hari itu dulu aku dari dulu ngelihat vlognya Mas Baim sih, dari waktu jadi orang gila sama Mbak Paula gitu kan. Itu kan awalnya kan bikin YouTube dan sampai sekarang sih. Dan suka sih kontennya bermanfaat dan menghibur, dan karena mungkin gue juga suka sama dia ya kayak gitulah. Pokoknya buat gue sih kontennya Mas Baim itu sumber kehidupan gue juga sih. Maksudnya ya kalau nggak sehari nggak lihat vlognya Mas Baim tuh kayak hampa gitu kan, kayak berasa kurang dekat. Kalau udah ngeliat vlognya tuh kayak udah deket banget, maksudnya kenal, oh Mas Baim itu sehariannya kayak gini itu kan. Lagian kan itu diupload kan langsung kan, kadang berapa menit, kadang berapa jam itu kan, selisih berapa jam gitu kan. Nah apalagi pas sahur itu cuma berapa 6 menit doang selisihnya. Itu keren banget sih, dan karyawannya alhamdulillah makin banyak. Dan pokoknya pengen sih coba kayak karyawan-karyanya namanya Putro sama siapa si kuning itu Adrian kan, sama si Katon. Dari dulu sih gue ngeliatin sampai YouTube Bapak Family-nya, tapi sekarang kalau Bapak Family-nya jarang sih. Dulu banyak kan karyawannya, jadi gue ikutin pas waktu HP aku hilang, jadi aku melihatnya vlognya Mas Baim doang sih, Bapak doang, dan itu pun jarang banyak yang aku lihat sekarang ya. Tapi gue ngikutin yang sekarang sih, dan semoga Mas Baim selalu ngevlog lah dan selalu bantu orang dan selalu jadi orang yang konsisten, orang baik. Amin ya. Dan semoga nggak pernah pandang bulu lah, karena Mas Baim pernah bilang kan, rumah segede ini itu atau istri atau apa itu hanya titipan bro, dan yang bakal bermanfaat buat kita nanti itu amal ibadah kita sih sebenarnya. Dan itu emang bener sih, karena harta dunia tuh nggak bermanfaat dan berarti bro. Yang penting mah amal ibadah sih, dan akhlak kita juga sih. Kalau kita amal ibadahnya oke, tapi kalau kita akhlaknya nggak oke sama orang-orang sekitar, gimana coba? Kayak sombong kayak gitu, nggak bantu, itu aduh berabe sih. Pokoknya sebisa mungkin kita bisa jadi orang yang bisa saling menghargai lah, itu yang paling oke sih. Dan kalau kita misalkan gak suka sama seseorang, kita baiknya diem dan jangan membentak ataupun apa sih, itu lebih baik sih daripada kita ngomong menyakiti hati orang lain. Itu bikin dosa dan rugi di diri kita juga bro, ntarnya bro. Makanya kita harus baik mungkin rendah hati sih. Orang baginda Rasulullah aja, dia waktu dia dizolimin sama orang banyak, waktu mau ke masjid dia dilemparin batu atau apa gitu kan, habis itu orangnya sakit,
Dan si baginda Rasulullah itu dia diam doang kan, dia diam doang. Dan habis itu itu yang zalimin baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu dia sakit bro. Dan habis itu siapa orangnya yang udah dizalimin, dia mau jenguk orang yang sakit yang udah zalimin coba. Dan habis itu ya kan siapa orangnya juga kan, yang maksudnya dia udah disakitin, udah dibikin apa, disakitin atau pokoknya sakit hatinya lah. Itu yang orang yang nyakitin dan dia sakit. Siapa coba orang kayak kita yang mau jenguk orang yang udah bikin kita sakit hati kan. Tapi si baginda Rasulullah itu dia hebat banget. Orang yang udah zalimin dia tuh waktu itu sakit kan. Dan habis itu si baginda Rasulullah dia jenguk bro, jenguk yang zalimin, orang yang zalimin yang tiap hari kalau si anjing Nabi mau ke masjid di apalah dipasangin sendalnya kayak gitu kan. Habis itu dia sakit kan orangnya. Nah malah pertanyaan nih buat baginda Rasulullah kan, nah orang yang tiap hari lempar batu kemana nih misalkan kayak gitu kan, kok nggak kelihatan, malah dia kaget kok ada yang aneh kan hari-harinya kan kayak gitu kan. Dan habis itu kata ada yang bilang sahabatnya, oh dia lagi sakit. Dan langsung habis itu baginda Rasulullah dia langsung nengok orangnya, kenapa kamu sakit. Terus dia bawain buah-buahan buat orang yang udah zalimin dia. Itu keren banget bro, jahat itu manusia spesial sih, makanya dia kecintaannya Allah sih. Dan dialah Nabi Muhammad, si baginda Rasulullah, dan dia orang yang keren sih, istimewa. Dan dia orang yang takut sama Allah bro, itu yang keren sih bro. Makanya sebisa mungkin ya kita semua bisa niruin lah ya sifatnya dia. Juga ada juga itu kayak apa, kayak dia bilang, oh enggak, aku ingat apa ya, oh bentar deh, oke gue ingat. tadi agak lupa bro anjir. Ini kan gue ceritanya agak ke nabi-nabi nih, makanya juga mumpung bulan suci Ramadan kan. Ini bulan suci Ramadan tahun 2023 kan. Ini hampir menjelang lebaran sih. Ini sekitar jam 12 lebih lah. Ini jam 1-an lah. Ini malam minggu bro. April kayaknya. April sih, bulan April. Oke, dan lanjut lagi. Si kebaikan baginda Rasulullah itu dia waktu itu disakit apa? Oh ya dia nyuapin nasi di pasar kan. Orang yang disuapin nasi tiap hari itu dia tuh buta bro. Jadi nggak ngelihat siapa yang nyuapin dia tiap hari gitu kan. Dan dia sedangkan dia selalu apa, dia tuh selalu caci maki sama baginda Rasulullah. Katanya si dia, Muhammad kayak gini kan. Dia jelek-jelekin Rasulullah kayak gitu bro. Tapi dia sambil yang dijelek-jelekin itu dia lagi nyuapin dia bro. Itu gila nggak? Keren banget sih. Lagi nyuapin orang yang dicela itu, orangnya lagi suapin dia. Karena dia buta, jadi dia ya cuma bisa kayak gitu kan, ngomongin keburukannya kayak gini kayak gitu. Habis itu dia ya caci maki kayak gitu kan, caci maki, mana sih kayak gini gitu. Pokoknya kejelekannya diumbar di pasar gitu kan. Lah orang-orang pasar kan pada lihat bro, ini orang itu nggak tahu malu apa gimana kan. Maksudnya kamu itu lagi disuapin sama orang yang dihina sama kamu, yang lagi dijelek-jelekin itu kan. Orang yang kamu jelek-jelekin itu lagi suapin kamu. Itu kan orang-orang pasar kan lagi ngeliatinnya kan bingung kan. Ini orang aneh ya. Mungkin karena dia buta kan, jadi ya udahlah.
ya Rasulullah, dan dia maaf juga kan, dia juga orangnya murah hati kan. Dan habis itu akhirnya ada orang yang ngasih tahu kayaknya kan, habis itu kamu tahu nggak, setiap hari orang yang kamu caci maki, orang yang kamu orang yang kamu jelek-jelekin itu orang yang nyuapin kamu, tahu nggak? Katanya orang yang buta itu bilang, serius, emang yang nyuapin aku selama ini tuh Muhammad gitu kan, baginda Rasulullah gitu kan. Iyalah, kamu nggak ngerasa emang? Orang itu nangis bro, orang itu nangis karena apa? Tahu kan, dia minta maaf, ya Rasulullah maafin aku gitu kan. Akhirnya dia minta maaf bro, habis itu dia minta maaf, dan akhirnya ya baginda Rasulullah dia memaafkan sih. Ya pokoknya keren sih, pokoknya sifatnya baginda Rasulullah. Ya udahlah, sekian dulu lah. Ada anak kecil bro, oke. Dan pokoknya terus jadi orang baik sih. Dan kita bisa contohin sifat baginda Rasulullah. Pokoknya kita bisa contek kebaikannya kan. Kalau nyontek keburukan mah banyak bro, kita harus contek kebaikannya. Oke. Semoga sehat selalu bro. Oke, ada anak kecil saya bro. Ada anak kecil bro. Halal bihalal.